Guru minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk kelas hari ini? Mungkin yang tidak masuk bisa angkat tangan? Bisa ya, nggak masuk ya. Jadi yang bisa angkat tangan itu yang masuk saja ya. Jadi Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Arwah Putri. Kenapa dia ini? Apa alasannya? Acaranya di Timur. Ada acara, oke. Azril. Fatir. Izin kenapa ini? Katanya ini bocor ban motornya Pak. Bocor ya. Mudah-mudahan segera diselesaikan supaya bisa masuk ke sekolah lagi ya. Riwayat Adi. Oke, pada pertemuan kita pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang keragaman atau kekayaan budaya Indonesia. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi klasifikasi seni ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kekayaan budaya Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Jadi terdiri dari berbagai macam suku, ras, pulau, agama, etnis, dan sebagainya. Jadi sehingga Indonesia itu melahirkan berbagai macam atau keanekaragaman budaya yang ada di setiap daerah. Nah, jadi apa pentingnya budaya ini? Jadi budaya itu sangat penting. Kita sebagai orang Timur atau orang Indonesia itu sangat dikenal dengan budayanya. Nah, kalian tahu Pulau Bali? Tahu. Nah, Bali, ada yang pernah ke Bali? Atau ada yang berasal dari Bali? Ada ya, orang lokal semua ya. Orang lokal semua, oke. Jadi Bali itu apa yang terkenal di Bali itu? Keindahan alam. Jadi selain keindahan alam yang terkenal itu adalah pariwisatanya ya, dengan keindahan alamnya. Nah, Lombok itu indah nggak alamnya? Indah. Nah, kira-kira kalau mana yang lebih terkenal, Bali dan Lombok? Bali. Bali. Kenapa? Karena sama-sama indah. Bali dan Lombok itu sama-sama indah. Kenapa kok Bali itu lebih dikenal di dunia pariwisata, di dunia internasional? Nah, karena Bali itu selain menjual keindahan alam, Bali itu juga menjual kebudayaannya. Nah, jadi selalu semua kegiatan atau aktivitas masyarakatnya itu selalu berkaitan dengan kebudayaan. Nah, jadi itu pentingnya budaya. Jadi semakin bagus budaya kita, maka itu bisa menjadi nilai plus bagi daerah kita. Pada pertemuan hari ini, Pak Guru juga ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, melalui pengamatan dari video yang Pak Guru tayangkan, anak-anakku itu bisa mengklasifikasi atau mengkelompokkan budaya berdasarkan jenisnya. Yang kedua, anak-anakku dari hasil pengamatan video atau bisa juga mencari sumber lain dari internet atau media sosial, anak-anakku bisa menjelaskan fungsi atau kegunaan dari masing-masing kebudayaan tersebut. Dari segi penilaian dalam proses pembelajaran ini, Pak Guru juga akan mengambil penilaian. Ada beberapa penilaian. Yang pertama itu adalah nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan itu nanti akan diambil dari hasil kerja kelompok kalian. Terus yang kedua itu adalah nilai
selama mengikuti proses pembelajaran ini, mulai dari awal sampai akhir, waktu mengerjakan tugas kelompok itu juga akan menjadi acuan penilaian Pak Guru pada pertemuan hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai ke materi, kita juga perlu mengadakan kesepakatan kelas yang membuat kesepakatan kelas. Nanti selama proses pembelajaran, anak-anakku harus tenang dan aktif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, apa siap? Ya. Siap. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang keragaman budaya. Kira-kira kalau mendengar istilah budaya itu apa yang terlintas di benak kalian? Budaya, Seperti makolan, ronggolan, ya, apalagi gendang belik, tari-tarian, Baju adat. presian, baju adat, karya seni, apalagi mungkin yang lain? Rumah adat. Nah, jadi semua yang kalian sebutkan itu adalah merupakan bagian dari budaya. Apakah selama ini kalian itu pernah melaksanakan kegiatan budaya? Ya, seperti apa contohnya? Bola. Mungkin ada lagi yang lain? Ada upacara adat ya. Saya rasa kalau di Lombok ini upacara adatnya itu sangat sering sekali ya kita laksanakan. Ya mulai dari pegawai, ronggolan, terus menggunakan baju adat, maulid adat. Nah, jadi Lombok ini juga termasuk wilayah yang sangat kaya akan adat istiadat. Nah, adat istiadat itu juga merupakan bagian dari kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya di sini Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang keragaman budaya. Silakan disaksikan secara seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat.
Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga. Demikianlah video yang menayangkan tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, dari video yang Pak Guru tayangkan tadi, mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Pak Guru. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nah, sudah, kamu duluan. Apa hubungan antara seni dan budaya? Nah, apa hubungan antara seni dan budaya? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan kepada temannya sebelum Pak Guru menjawab. Apa hubungan antara seni dan budaya? Ada yang mau memberi tanggapan? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan menjelaskan apa hubungan antara seni dan budaya. Jadi perlu kita pahami dulu pengertian seni. Seni itu adalah hasil pemikiran manusia yang berkaitan dengan keindahan, yang selalu yang dituangkan dalam bentuk karya. Kalau seni rupa, bentuk karyanya itu bisa berupa patung, lukisan, gerabah, dan karya-karya seni yang lainnya. Sedangkan kebudayaan itu adalah cara hidup atau pola hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah. Nah, itu kebudayaan. Terus apa hubungannya? Nah, jadi hubungannya ini sangat banyak ya. Jadi seni itu seperti yang sudah disampaikan di dalam video itu, salah satu kebudayaan itu adalah berupa kesenian ya. Bisa alat musik, terus pakaian tradisional, rumah tradisional. Nah, itu adalah merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi bisa dikatakan seni itu, terutama seni tradisional itu adalah merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, tapi tidak semua kebudayaan itu termasuk seni. Nah, tetapi hampir semua seni tradisional itu merupakan bagian dari kebudayaan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terus yang berikutnya, Apa saja kebudayaan yang ada di Pulau Lombok? apa saja kebudayaan yang ada di Pulau Lombok? Nah, jadi sama halnya seperti daerah lain, Pulau Lombok itu juga memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak sekali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, yang pertama itu salah satu itu adalah rumah adat. Nah, Lombok itu juga memiliki rumah adat atau rumah tradisional yang biasa disebut dengan Balai Tani, benar sekali. Oke, terus yang kedua itu ada apa lagi? Lumbung. Lumbung itu apakah termasuk bagian dari rumah adat? Lumbung termasuk ya. Ya mungkin masih kurang tepat. Jadi lumbung itu bukan rumah ya. Kan yang namanya rumah itu adalah tempat kita tinggal, tempat kita beristirahat, tempat kita beraktivitas, tempat kita tidur. Kalau lumbung itu adalah tempat menyimpan hasil pertanian. Jadi kalau saat ini seperti gudang. Nah, terus yang berikutnya yang merupakan bagian dari budaya itu adalah pakaian tradisional. Nah, kalau Lombok itu untuk cewek dan cowoknya itu berbeda penyebutannya ya. Kalau untuk cewek apa namanya? Lambung ya. Kalau untuk cowok pakaian adat Oke. bodek mungkin ya.
Terus selain rumah adat juga ada seni tari. Nah, Lombok itu juga sama halnya seperti daerah lain. Lombok itu juga memiliki tarian khasnya. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru menyebutkan tarian tradisional suku Sasak? Tari elok balang. Apa? Tari elok balang. Tari elok balang. Nah, itu juga termasuk tarian tradisional ya. Ya. Suku Sasak. Terus yang berikutnya itu ada namanya tari Buddha. Oke, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, ini kelompoknya sudah terbentuk ya. Nah, jadi silakan nanti Pak Guru akan membagikan LKPD di sini. Di LKPD ini ada 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan LKPD ini berdasarkan video yang sudah Pak Guru tayangkan tadi, atau anak-anakku juga bisa mencari dari sumber lain, dari sumber internet ya. Ya, oke, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Silakan menulis nama kelompok kalian masing-masing ya. Terus di situ ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu kalian
sudah selesai, lalu akan meminta kepada kelompok kalian masing-masing satu baik dari masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasilnya. Oke, mungkin kelompok yang pertama untuk siap presentasi, kelompok yang mana? Silakan kelompok satu sudah siap presentasi. Nah, silakan untuk kelompok satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Untuk kelompok yang lain, silakan memperhatikan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok satu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada kelompok yang bersangkutan ya. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Andika dan sebelah kanan saya Lisa Aulia. sebelah kiri saya sebelahnya lagi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebudayaan yang ada di Lombok. Kami memilih tradisi nyonggolan suku Sasak Lombok. Nomor 2, tradisi nyonggolan. Latar belakang nyonggolan. Tradisi nyonggolan suatu proses perkawinan yang dilakukan setelah akad nikah. Kegiatan ini berupa arakan-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria memakai baju adat serta rombongan musik khas Lombok yang bisa digunakan atau kelompok penabuh rebana atau disertai dengan gendang belik. B. Fungsi atau makna tradisi nyonggolan. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai tersebut ke masyarakat bahwa yang mana mereka telah berstatus suami istri agar supaya kedua pasangan ini tidak lagi bermain mata dengan orang lain atau menghargai pernikahan yang telah mereka laksanakan dan memberi tahukan pada kalangan kerabat maupun masyarakat di mana mempelai perempuan tinggal. Karena biasanya seluruh rangkaian acara pernikahan dilaksanakan di pihak mempelai lelaki. Baiklah, mungkin dari hasil presentasi kami tadi ada yang mau ditanyakan? Apakah nyonggolan itu harus selalu diiringi oleh musik tradisional seperti gendang belik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Pada awal dulu, nyonggolan selalu diiringi atau disertai dengan musik tradisional seperti rebana, ciloka, alih-alih pelindan atau gendang belik. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pengiring dalam tradisi nyonggolan juga ikut berkembang. Yang tadinya menggunakan musik tradisional berubah menggunakan musik modern seperti decimol. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok satu, terima kasih karena sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah, terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yaitu tentang tradisi nyonggolan. Jadi tradisi nyonggolan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan upacara pernikahan yang ada di suku Sasak. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau nyonggolan ini adalah iring-iringan atau arak-arakan ya, itu mengarak pengantin dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Nah, oke, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang kekayaan atau keragaman budaya di Indonesia, ada yang bisa menyimpulkan hasilnya? Oke, jadi kekayaan atau keragaman budaya Indonesia ini sangat banyak sekali. Jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang berbeda-beda. Jadi budaya ini menjadi ciri khas dari masing-masing masyarakat. Contohnya budaya yang ada di suku Sasak terkenal dengan kawin larinya. Itu merupakan ciri khas yang menjadi
identitas dari masyarakat suku Sasak. Terus di Bali, masyarakat Bali kalau meninggal dunia ada namanya upacara ngaben. Itu juga merupakan ciri khas dari kebudayaan masyarakat Bali. Nah, demikian juga dengan rumah adat. Rumah adat setiap daerah di Indonesia itu memiliki rumah adatnya masing-masing. Demikian juga dengan seni tari. Setiap daerah di Indonesia ini juga memiliki seni tarinya masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini karena kita sudah berada di penghujung jam ya. Jadi Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran seni budaya pada hari ini? Mungkin ada kesulitan selama mengikuti proses pembelajaran atau selama mengerjakan tugas atau LKPD-nya, ada kesulitan yang dialami? Jadi materi yang Pak Guru sampaikan dan melalui penayangan video itu sudah cukup jelas ya. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktek ya terkait dengan budaya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktik bagaimana cara menggunakan pakaian tradisional suku Sasak. Semua anak-anakku diharapkan minggu depan untuk membawa pakaian tradisionalnya atau pakaian adatnya masing-masing ya. Baik yang cewek itu silakan membawa lambung dan kain tenunnya atau soketnya. Untuk yang cowok silakan membawa pakaian tradisional lengkap ya. Terus mungkin ada teman kita yang etnis Bali atau Hindu, silakan bisa membawa pakaian etnis Bali atau pakaian tradisional Bali ya. Nanti kita akan sama-sama kita akan praktek menggunakan pakaian kita masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, tadi kita buka dengan doa, maka hari ini juga sebelum kita mengakhiri, kita juga akan menutup dengan doa. Dan sekali lagi Pak Guru minta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini akan kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.